dari umat manusia yang terkena, atau mungkin kalau banjir juga sebagian umat manusia yang terkena. Tapi climate change itu dampaknya akan terhadap seluruh dunia. Zaman dulu ya, kita senantiasa dicuci otak kita ya, seolah-olah bahwa kita manusia adalah makhluk yang termulia yang senantiasa mempunyai kemampuan untuk menaklukkan alam. Selalu seperti itu. Mungkin negara-negara barat senantiasa memberikan satu argumen bahwa manusia bisa melakukan apa saja karena sudah menjadi dan memperoleh tugas dari Tuhan di dalam yang menaklukkan alam ini. Sebetulnya itu ada satu pemikiran yang kurang tepat. Maka pada hari ini saya memilih satu tema uraian agama, atau saya lebih senang menggunakan istilah bincang. Kenapa? Menggemilangkan iman. Setiap kita kalau sekarang tungsyu itu kita sebetulnya tujuannya menggemilangkan iman kita sehingga iman kita itu semakin terang, semakin cerah sampai pada akhirnya mungkin suatu ketika mencapai puncaknya. Karena mungkin kita senantiasa dalam kehidupan ini iman kita lemah. Titiknya mungkin ada di titik yang sangat rendah sehingga kita perlu terus digemilangkan. Tapi sekali lagi tantangannya adalah apa tema-tema besar yang ingin kita ungkapkan di dalam uraian agama atau bincang ini. Itu yang penting. Jadi maka pada hari ini saya memilih satu tema, yaitu memuliakan hubungan dengan alam. Kemarin mungkin sedikit ada survei bahwa bakti terhadap alam sebagai sarana hidup. Tapi kalau kita berbicara bakti itu seringkali membicarakan suatu ketundukan antara satu pihak kepada pihak yang lain, atau penghambaan sesuatu pihak kepada pihak yang lain. Maka saya lebih senang menggunakan istilah memuliakan hubungan. Nanti ada slide-nya sebetulnya. Kemarin kita mengalami gempa bumi. Apa sih yang bisa dilakukan oleh umat manusia di dalam kita menghadapi gempa bumi ini? Apa kita bisa menaklukkan gempa bumi? Kita bisa mencegah terjadinya gempa bumi? Sampai hari ini belum bisa. Negara maju seperti Jepang yang bisa dia lakukan adalah bisa memperkirakan akan terjadi gempa bumi dengan alat. Jadi beberapa menit sebelum gempa bumi terjadi dia udah tahu. Sehingga apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Bisa pergi ke tempat yang lebih aman. Lalu yang kedua yang bisa dilakukan oleh manusia apa? Membuat jadi orang-orang teknik sipil itu membuat satu rancangan bangunan bagaimana tahan gempa. Ya kan? Itu yang bisa dilakukan sehingga pada saat terjadi gempa maka bangunan itu tetap teguh berdiri. Tetapi kalau kejadiannya seperti di Palu, tanahnya bergeser, ya kan, terjadi seperti itu, manusia belum mampu juga untuk mencegah terjadinya keruntuhan suatu bangunan karena berbeda. Tanahnya bisa ratusan meter, tidak mampu. Sampai hari ini, saya pikir mungkin sampai kapan juga tidak akan bisa karena kekuatan alam sangat demikian luar biasa. Ya kan? Walaupun manusia senantiasa membuat satu terobosan-terobosan baru sehingga dia bisa dapat hidup di alam ini dengan sebaik-baiknya. Sekarang manusia sedang ngulik nih supaya jangan terjadi benturan antara bumi dengan meteor atau apa yang dia dengan cara ditembak supaya jangan membentur bumi. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Atau diciptakannya matahari buatan. Itu manusia berpikir seperti itu. Tapi alam juga terus bekerja persoalan. Alam juga sebenarnya seolah-olah pasif, tetapi dia sebenarnya bergerak terus. Ada elemen-elemen tertentu. Misalnya kayak di Bandung ada patahan lembang, itu akan suatu ketika akan menjadi satu bencana kalau kita tidak antisipasi
bagaimana kita mengatasi suatu ketika lempeng itu bergerak atau patahan itu akan bergerak. Nah, jadi tercin sekalian di dalam agama Konghucu memuliakan hubungan itu atau xiao itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah memuliakan hubungan dengan Dia, dengan Tuhan, memuliakan hubungan dengan alam, memuliakan hubungan dengan sesama manusia. Apa sih maksudnya memuliakan hubungan? Jadi artinya hubungan yang didasarkan oleh rasa hormat, saling menghormati, saling memberi makna. Bukan satu hubungan ketundukan satu pihak pada pihak yang lain. Lucu ya, mungkin apakah kita kepada Tuhan nggak harus tunduk? Sebenarnya Tuhan sih cuek-cuek aja sih, kita mau menyembah Dia apa enggak sebetulnya. Ya Tuhan berpikir, emang gue pikirin ada 8 miliar penduduk manusia. Tetapi apapun juga, apakah kita memuliakan hubungan atau bersujud atau menyembah terhadap Tuhan atau tidak, yang namanya hukum Tuhan tetap berlaku. Teori itu akan tetap berlaku di alam semesta ini. Tocin sekalian, bisa percaya atau tidak percaya melompat dari lantai 20, nggak percaya terhadap gaya gravitasi. Oh, saya tidak percaya, bullshit yang namanya gaya gravitasi. Terus Tocin melompat dari lantai 20 bangunan. Apa yang terjadi? Tapi begitu sampai ke bumi, percaya apa nggak percaya, namanya hukum Tuhan tetap berlaku. Itu tinggal kita manusia memilih apakah kita akan tunduk, bersujud, menyembah, atau seperti apa. Begitu pula dengan alam. Apakah kita mau cuek terhadap adanya gejala-gejala, misalnya terjadinya tsunami, terjadinya gempa bumi, terjadinya apa? Ya silahkan saja. Tapi akhirnya yang menanggung akibatnya kita sendiri. Nah, oleh karena itu manusia, sekali lagi tadi saya mengatakan bahwa kita sulit sekali untuk menghadapi alam ini. Sejak zaman Taki, sejak zaman raja dulu ya, mengatasi banjir, itu ayahnya beliau itu dihukum mati gara-gara nggak bisa mengatasi banjir. Anaknya diangkat menjadi yang mengatasi banjir. Dan apa yang beliau lakukan? Enggak menentang hukum alam. Jadi bukan dibikin bendungan-bendungan, enggak, bukan seperti itu yang dilakukan oleh ini. Yang dilakukan oleh ini adalah apa? Mengalirkan air itu sesuai dengan sifatnya, yaitu apa? Ke tempat yang lebih rendah. Sifat air itu seperti itu. Ya, dari sejak zaman purba sampai sekarang, ya air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nggak bisa menentukan arah. Utara, selatan, barat, timur dia nggak peduli, tetapi dia peduli mana yang rendah dia akan pergi. Nah, hukum alam itulah yang diikuti oleh I sehingga dia mampu mengatasi banjir. Sama hakikatnya. Apakah zaman modern atau 3000 tahun yang lalu, 5000 tahun yang lalu, kapanpun juga itu yang terjadi. Walaupun mungkin manusia bisa menciptakan alat dengan menyedot, tapi setelah menyedot, dikemanakan airnya? Tetap aja mesti dialirkan ke tempat yang lebih rendah lagi. Tetap mau seperti apapun juga. Jadi artinya, Tocin sekalian, kan bencana alam itu terdiri dari 2. Memang alam sendiri yang melakukannya, diam tapi bergerak, atau manusia. Ya kan? Penyebabnya 2 itu sih sebetulnya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, kita itu sedang menghadapi satu persoalan besar umat manusia ini, akibat ulahnya sendiri sebetulnya, yaitu yang namanya perubahan iklim. Kalau Tocin baca di situ ya, perubahan iklim itu mengakibatkan banyak kematian, banyak akibat terhadap umat manusia. Beratus-ratus juta akan terdampak oleh perubahan iklim ini. Misalnya apa? Terjadinya laut ya. Laut itu naik permukaan lautnya, sehingga akhirnya pemukiman-pemukiman itu akan tenggelam, atau CO2 di dalam laut itu semakin meningkat. Akibatnya makhluk hidup mati. Ya. Atau misalnya apa terjadinya kebakaran hutan, terjadinya pemanasan yang global,
cuaca yang ekstrim. Jadi kita lucu, di padang pasir bisa terjadi hujan salju sekarang ini. Ya, jadi terjadi perubahan-perubahan yang dahsyat, yang akibatnya alam itu apa? Ya dia tentu sesuai dengan hukum yin yang. Ada aksi, ada reaksi, mencapai satu keseimbangan baru. Yin yang selalu dinamis. Yin yang itu bukan sesuatu yang pasif, terus-terusan hitam putihnya sama. Enggak. Seperti kita melihat alam. Alam itu ada yang namanya musim dingin, ada musim semi, ada musim panas, lalu ada musim gugur, atau di Indonesia ada musim hujan, ada musim kemarau, ada musim pancaroba. Terus berubah yin yang ini. Jadi, pada saat kita melakukan sesuatu terhadap alam, akibatnya akan mencapai titik keseimbangan baru. Pasti ada reaksi. Ya kan? Sekarang karena manusia itu telah geminter misalnya, terlalu pintar, terlalu pengen segala demi hidupnya dia melakukan segala macam yang akhirnya justru kembali kepada dirinya sendiri. Pengen nyaman. Kalau dulu kan saya dengar papa saya kalau keliling dagang tuh ya dari Majalengka, Indramayu, Cirebon naik sepeda. Keliling cuma berhari-hari. Sekarang naik mobil. Ya kan pasti kan. Terus manusia dulu tuh kalau mau pergi misalnya ke Cungko atau mau naik haji lah, apa yang dilakukan? Naik kapal. Mungkin tadinya naik sampan kali ya, lalu naik kapal laut. Sekarang pesawat bikin lagi yang supersonik, yang hipersonik ya kan? Dibikin seperti, tapi semua berdampak. Kendaraan akhirnya menyebabkan apa? CO2. Terjadi panas udaranya, sumpah kita itu merasa. Saya kalau sekarang jalan-jalan pagi itu merasa jarang mendapatkan udara yang segar. Ya itu akibat ulah kita. Lalu apa lagi? Sapi, karena kita penduduk semakin lama semakin banyak, ya kan, makanya dilakukan menernak sapi dengan apa? Pakai listrik, terjadi apa? Efek rumah kaca terhadap manusia. Dampaknya seperti itu. Lalu pupuk, ya, karena kita kekurangan makanan, takut kekurangan, dipupuk terus. Akibatnya apa? Ya kena kita juga, kena penyakit. Insektisida, pupuk, segala kita yang terdampak kembali lagi. Nah, tapi pertanyaannya apa dengan begini kita nggak usah menggunakan akal kita? Kan manusia itu makhluk yang berakal. Banyak orang-orang yang beragama itu katanya kalau beragama jangan berfilsafat. Kalau agama itu kalau beragama berfilsafat. Kenapa? Karena manusia dilahirkan ke dunia ini sebagai makhluk berakal budi. Dia punya akal, dia punya budi. Harus digunakan dua-duanya, bukan salah satunya. Balik lagi ya. Jangan salah satu. Kalau salah satu kita tidak akan menemukan hakikat segala sesuatu. Agama Konghucu mengatakan bahwa tugas hati untuk berpikir. Pada saat orang-orang mengatakan hidup harus rasional, ya enggak juga. Kalau kita hidup selalu rasional, bisa banyak perceraian. Ya kan? Misalnya Pak Simon dengan istrinya selalu rasional terus, bisa timbulnya apa? Konflik. Ya kan? Karena apa? Karena manusia itu ada rasio, ada emosi. Gak bisa hubungan antara sesama manusia itu. Makanya apa? Cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, itu kan menyangkut emosi kita, yang menyangkut untuk mengendalikan nafsu-nafsu kita. Ya kan? Nah, jadi balik lagi ke sini. Climate change, perubahan iklim yang menyebabkan banyak dampaknya itu. Kebakaran hutan, adanya air laut naik terus sekarang ini, di kutub telah mencair, yang namanya kemarin saya baca itu lapisan es, yang balok esnya itu yang terbesar itu mulai hanyut. Akibatnya kalau dia mencair, permukaan air laut akan naik.
Terus apalagi lahan gambut makin lama makin habis. Itu berdampak buat kita. Artinya apa? Kesuburan tanah makin lama makin hilang. Dan banyak lagi kalau kita membahas secara ilmu pengetahuan. Tapi ujung-ujung kita harus baik. Kita sebagai umat yang bukan ahli-ahli seperti itu, kita kan harus care buat kita yang sendiri. Banyak orang-orang yang sekarang tuh menganjurkan, ya udah kalau kita vegetarian ya supaya nggak makan sapi. Yang ada, sekarang tuh ada gerakan seperti itu. Padahal suatu hari ya, kita itu harus makan apa serangga. Ya sekarang sedang diteliti supaya serangga menjadi makanan manusia dan dikecuali makan, ya kan? Ya yang gitu-gitu dimakan, karena kalau enggak manusia nggak punya sumber makanan. Katanya di dunia ini sekarang ini menghadapi tahun 2050 dengan 10 miliar penduduk, cuma ada 3 negara yang siap. Yang pertama cukup, karena dia bisa melipatkan produksi beras 2 kali lipat. Yang kedua Israel, dengan teknologinya, dia telah membuktikan Ethiopia negara yang banyak mengalami kelaparan, dengan teknologi yang diberikan oleh Israel, dia mampu mengatasi persoalan makanan. Yang ketiga Belanda, mereka 3 negara itu yang siap untuk mengatasi persoalan makanan. Presiden kita berulang-ulang sekarang itu ngomong masalah krisis pangan, cuman dianggapnya nakut-nakutin, ya kan? Padahal itu memang udah di depan mata kita sebetulnya yang akan terjadi. Ya, dengan terjadi peperangan antara Ukraina dengan Rusia, ya, berakibat terhadap rantai makanan, pasokan makanan. Ya, karena dunia itu udah terhubung menjadi desa kecil katanya sekarang ini. Kalau John Desmond mengatakan menjadi desa yang kecil, sehingga semua terhubung. Di satu sisi dunia terganggu, maka seluruh dunia akan terganggu. Tapi balik lagi, kita kan rakyat kecil yang gak perlu mikirin sampai jauh-jauh itu. Yang penting pulang mah ya sangu, ya kan? Ya kan, nggak apa-apa sama kerupuk, ya dikasih kerupuk ya nggak masalah, kan? Gitu kan? Ya. Buat kita kan nggak jadi persoalan, yang penting bisa makan, ya kan? Minum ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali air putih terus ya, sekali-sekali kasih yang soda-soda. Tapi jangan dibalik, karena orang sekarang tuh yang soda-soda yang banyak, air putihnya sedikit, ya dampaknya ke tubuh kita kan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada 9 slide. Jadi kalau kita lihat berikutnya, kita menyadari bahwa gimana ya, kita umat manusia itu sekarang ini memperoleh tantangan yang besar di dalam kehidupan ini. Pilihan kita nggak ada yang lain kecuali bagaimana kita memuliakan hubungan dengan Allah. Kalau zaman dulu ya, misalnya kayak Marco Polo pergi ke suatu negara, apa yang dilakukan? Awalnya dia tidak ingin menaklukkan suatu negara, tapi dia melihat, ternyata di sini subur, makmur, banyak emas. Apa yang dilakukan? Rebut deh, kuasai, taklukkan. Seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Rempah-rempah datang dari luar negeri ya, dari bangsa barat, datang di Indonesia. Pertamanya sih dagang. Lama-lama, waduh ini dagang ngabisin uang, mendingan paling enak apa? Jajah, ya kan? Kuasai. Dulu begitu. Terus alam taklukkan. Saya baca satu buku ya, itu katanya dunia tanpa manusia. Ternyata dunia tanpa manusia akan lebih baik. Iya. Sekarang ini mengerikan sekali di lautan tuh yang namanya biji plastik itu udah di mana-mana. Jadi kita itu meminum air sekarang ini banyak mengandung biji plastik. Ya ulah manusia, padahal plastik itu belum ada 100 tahun. Pupuk baru 100 tahunan. Luar biasa ya, tapi manusia akhirnya dampaknya apa? Jadi ikan semua makan biji plastik. Terus ada satu daerah yang sampahnya itu besarnya satu benua. Jadi artinya apa? Jadi manusia itu memang harus kembali. Jangan sok paling hebat lah. Sok menang-menang, aku bisa menakut, aku bisa melakukan apapun juga. Ya
oke. Kamu coba takut, katanya pada akhirnya kembali kepada dirimu. Pasti apa yang datang dari dirimu katanya akan kembali padamu. Kalau kata Pengce kan begitu, kurang lebih kan. Saya perluas pemahamannya, ya kan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu seperti akan kembali seperti itu. Nah, tapi tantangan kita sebenarnya yang utama bukan juga dengan alam, dengan sesama manusia juga. Bagaimana orang itu ingin selalu berkuasa, ya selalu pengen menjadi yang lebih hebat dari sesamanya dan sebagainya. Tapi kalau orang ngomong juga begitu sebetulnya. Dari dulu kita itu selalu apa sih diberikan satu pedoman. Lu harus bersikap cung. Artinya cung ke habis tengah harmonis. Cuman itu kunci satu-satunya supaya kita itu bisa apa? Bisa istilahnya apa? Mencapai kesejahteraan dan segala makhluk dan benda akan terpelihara. Cuman sikapnya itu aja. Cung ke tengah harmonis. Maksudnya apa sih? Ya maksudnya ya lu kendaliin nafsu supaya tetap di dalam batas tengah. Maksudnya apa? Dalam batas tengah itu ya jangan melebar melebihi batasan-batasan tertentu yang dipatok oleh watak sejati kita. Sehingga kita apa? Sehingga kita tidak akan menyebabkan terjadinya satu dampak yang akan kembali kepada diri kita. Kalau baca di dalam kitab Chung Yun kan begitu, bahwa ya itu sebenarnya kuncinya kita mencapai kesejahteraan itu cuma tengah dan harmonis. Supaya makhluk dan benda itu semua terpelihara tengah dan harmonis. Jadi kita tidak boleh ekstrim. Nggak bisa kita itu senantiasa bersifat ekstrim, pengen nyaman, segala macam aja. Nggak bisa. Terus gimana caranya supaya kita ke ekstrim? Katanya kita harus memelihara hati. Nah, terus gimana memelihara hati? Kata Pengce, kurangi keinginan. Ya, kayak kita nih sekarang nih mulai nih pribadi-pribadi gak usah ngomong yang rumit-rumit. Ya. Mulai aja daging kurangin, tapi nggak usah dihabisin. Karena manusia itu tetap perlu protein. Ya. Jadi saya pernah di satu media sosial ada orang yang berbicara pokoknya dia itu begitu fanatiknya terhadap vegetarian. Kata saya tidak ada satu, saya udah baca kitab Konghucu. Semua kitab Konghucu kecuali Chunju baru sebagian. Nggak ada satupun juga yang menyatakan kita harus vegetarian. Nggak ada. Bahkan orang-orang tua zaman dulu disuruh makan daging. Kenapa? Supaya hangat. Kalau enggak, dia bisa kedinginan. Iya. Jadi nggak ada seperti itu. Yang penting kita bisa membatasi keinginan kita. Jadi makan daging itu jangan sekilo, bagi-bagilah, ya kan? Bagi ke saya setengah kilo, yang saya bagi-bagi lagi. Maksudnya gitu. Jadi jangan berlebihan. Ya. Jadi apa juga yang bisa kita lakukan? Karena kalau Nabi itu kan bersabda kalau kita mau ikut dalam pemerintahan itu katanya nggak usah. Nabi kan ditanya kok nggak ikut dalam pemerintahan. Emang kenapa kalau ikut dalam pemerintahan? Yang penting kita berbakti di rumah, hormat kepada yang lebih tua, itu udah ikut di dalam pemerintahan. Jadi artinya kita di rumah sendiri pun kita bisa ikut di dalam pemerintahan di dalam apa? Yaitu mengelola makan kita. Itu salah satunya. Karena kita memuliakan hubungan. Lalu apa misalnya? Buang sampah. Ya jangan sembarangan, kurangi penggunaan plastik. Ya plastik dikurangin lah. Ya kan? Tapi repot juga kalau pakai daun, ya kan susah sekarang itu kan. Ya dikurangin, ya nggak usah juga sampai gimana ekstrimnya ya. Tisu juga kita kurangi penggunaan seperti itu. Kurangin, bukan artinya kita nggak boleh. Terus kalau bisa kayak deterjen semua pakai yang lebih ramah terhadap lingkungan. Ya walaupun dia ramah juga sebenarnya tetap merusak lingkungan sebetulnya. Ya mandi kalau bisa sehari sekali aja. Ya kalau malamnya udah mandi, besok paginya udah seka-seka aja. Ada yang menganjurkan begitu karena air. Ya karena
air yang kita gunakan itu kan banyak. Satu kalimat itu berapa liter air. Dampaknya terhadap balik lagi lingkungan. Jadi Tocin dan Toi sekalian, di sini ada pemahaman yang namanya bakti itu mengenai ketaatan, penghambaan, kesetiaan. Jadi syau itu sebetulnya kalau diterjemahkan begini ke dalam bahasa Indonesia bisa menjadi persoalan juga di dalam menafsirkan. Banyak kitab-kitab kita itu yang ditafsirkan oleh orang, diterjemahkan, ya begitu ke dalam bahasa Indonesia pemahamannya berbeda. Nah, maka di sini bakti juga akhirnya kalau kita lihat ya, apa katanya? Ya artinya yang muda itu mendukung yang tua. Jadi artinya apa? Secara imani memuliakan hubungan. Jadi kita memuliakan hubungan yang namanya bakti. Memuliakan hubungan kita dengan Tuhan, memuliakan hubungan kita dengan Allah, memuliakan hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau memuliakan hubungan kita itu artinya kita punya rasa hormat, kita punya rasa sesuatu memberi makna di dalam hubungan kita. Zaman dulu nih yang namanya syau waktu itu ya, antara anak sama orang tua apa yang namanya anak tuh harus nurut. Pokoknya penunjuknya penunjuk sakti orang tua itu. A, B. Ternyata bukan gitu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Pada saat orang tua salah, apa yang bisa dilakukan anak? Boleh memperingatkan. Tapi pada saat orang tuanya tidak mau mendengarkan atau tidak menurut, apa yang perlu dilakukan? Bersikap lebih hormat. Ya. Terus kalau masih juga kita peringatkan lagi, tapi batasnya 3 kali aja. Kalau terus-terusan akan merusak hubungan kita. Udah, kalau udah kayak gitu nggak usah memaksakan terus-terusan. Kita biarin dulu lah. Mungkin suatu hari ajak makan bakso, apa ngobrol lagi, ya kan? Kalau enggak rusak hubungan anak dan orang. Begitu pula dengan alam. Kan sama. Manusia mendukung yang lebih tua, yang muda. Ya manusia kan lebih muda dari alam. Kurang lebih kayak gitu kalau kita menafsirkan. Karena kitab suci itu perlu ditafsirkan. Nggak bisa kita kuku dengan tafsir-tafsir yang dulu. Banyak orang-orang yang kuku. Misalnya nih, saya kasih contoh. Tidak mempunyai penerus itu adalah tidak berbakti yang paling besar, yang paling tidak berbakti. Zaman dulu diartikan punya penerus apa? Nggak punya anak cowok. Kalau lo nggak punya anak cowok, artinya lo nggak berbakti. Zaman dulu begitu. Betul ya Mas Imonnya? Iya. Jadi apa? Enak cowok bisa kawin deh. Jadi boleh. Tapi bisa diartikan yang berbeda. Penerus dalam arti apa? Biologis atau ideologis. Jadi pada saat kita tidak mempunyai penerus dalam arti biologis, punyalah penerus dalam arti ideologis, termasuk agama kalau menurut saya. Kalau kita nggak mampu anak kita menjadi orang Konghucu, gimana kita punya penerus? Entah siapa, ponakan kek, tetangga kek, siapa kek, ya kan? Supaya kita punya penerus ideologi. Tanda kutip seperti itu. Makanya saya sampai hari ini berjuang anak-anak saya supaya jadi Konghucu. Berjuang. Gimana caranya saya didik mereka, kasih pengertian dan sebagainya dan sebagainya. Karena saya ingin 4 anak saya menjadi Konghucu 4 supaya saya punya 4 penerus. Mudah nggak mudah saya tahu. Lingkungan demikian luar biasa ya. Sulit sekali. Anak saya pernah sekolah di sekolahnya itu cuma 1 murid Konghucu. Dia mengatakan, Pak, sendirian. Saya cuma ngomong gini, kalau juara biasa ada berapa? 1 Pak. Kamu sekarang 1 apa berapa? 1. Berarti kamu juara. Oh iya Pak. Iya begitu. Seperti itu. Ya berarti kamu juara karena kamu sendiri masih bisa bertahan. Ya memang kita sebagai orang tua kan mesti ada pintar-pintar dikit lah, ya. Jadi Tocin dan Toi sekalian, hari ini temanya adalah memuliakan hubungan dengan Allah. Pertanyaannya tadi saya udah
menjelaskan memuliakan itu bukan selalu tindakan-tindakan yang besar, tindakan-tindakan yang kecil yang kita lakukan itu adalah salah satu upaya kita memuliakan hubungan kita dengan Allah. Saya tambahin nih, memuliakan hubungan dengan Allah ya. Kalau umat Konghucu ya sampai sebegitunya pengen memuliakan hubungan dengan alam ya. Kalau zaman dulu tuh ada persembahyangan di lembah, persembahyangan di gunung, persembahyangan di hutan, persembahyangan di sungai. Ada, kalau nggak percaya baca di kitab Ricci. Itu udah jelas tuh. Ya, belakangan apa? Kita bersembahyang yang namanya pakai gundukan tangan untuk bersembahyang kepada malaikat bumi. Itu adalah memuliakan hubungan dengan alam. Jadi kalau zaman dulu bersembahyang kepada malaikat bumi atau gundukan tangan, namanya sembahyangnya. Belakangan kita baru berbicara sembahyangnya pada Fute Chengsen. Ya. Tapi orang seringkali mengartikan Fute Chengsen itu katanya kaitannya sama dengan Chang Fute, Tio Hok Tek. Ada tokoh Tio Hok Tek, makanya kita sembahyang kepada Hok Tik Cheng Sin. Ya enggak lah sebetulnya mah. Artinya Fute Chengsen itu kan Fute kan berkah. Ter itu kebajikan, Cheng itu kan tegak, kokoh, Sen itu roh. Jadi artinya kalau kita menjalankan kebajikan dengan kokoh, dengan tegak, maka kita beroleh berkah. Kurang lebih kayak gitu. Itu kalau umat Konghucu memandang hal seperti itu begitu. Kita melakukan sesuatu, menegakkan kebajikan, memegang kebajikan dengan kokoh, maka akan berkah mengikuti kita. Karena hanya kebajikan yang dapat menggerakkan Tien. Hanya kebajikan Tien berkenan. Cuman itu keyakinan umat Konghucu. Nggak peduli orang lain keyakinannya. Pokoknya kita dalam kehidupan gimana kita menjalankan kebajikan. Kebajikannya apa? Kebajikan yang diajarkan di dalam dari mulai Yauseng dan sebagainya. Sebetulnya karena kebajikan bisa lain loh, bisa beda. Banyak contoh-contohnya kebajikan yang kita lakukan bisa berbeda. Ada orang mengatakan agama itu semua sama, beda. Tidak ada samanya. Walaupun tujuannya sama demi kebaikan, tapi caranya bisa lain. Cara kita menyembahyangi Fute Chengsen beda antara kita sama mungkin yang beragama berbeda. Tapi nggak perlu juga itu menjadi pertentangan bagi kita semua. Yang kita sebagai umat Konghucu jalanin aja apa yang kita dapatkan di dalam pendidikan Chiao dalam agama Konghucu. Kita jalanin itu aja. Batu nenek ngomong, aduh ya amat ya kan. Selama kita menjalankan kebajikan di dalam kehidupan ini, semuanya oke-oke aja. Tapi apakah dengan demikian orang yang berkebajikan itu pasti tidak akan menderita? Oh bisa menderita juga karena diuji, ya kan? Ya kan? Bukan dengan begitu dia nggak mengalami kesulitan, mungkin kebukan duit, ya nggak juga lah. Tetap aja mengalami itu, tapi kalau dia tetap berpegang teguh, kokoh terhadap kebajikan, sikap dia yang berbeda. Ujian yang datang dari dia itu pasti dapat dihindari, tapi bahaya yang dibuat sendiri. Itu yang jadi kita cara memandang sesuatu persoalan, memandang hal-hal yang kita lihat, yang kita dengar, itu apa? Itu yang akan menyebabkan kita akan di dalam persoalan besar bertiga. Tapi kita seringkali tidak menyadari. Di akhir uraian agama saya ini, jadi saya mengajak kepada kaum Chin sekalian, mari kita mulai dari hal-hal yang kecil di dalam kita memuliakan Allah. Sembahyang pada bumi lakukan, tapi perlu tindakan-tindakan nyata di dalam kita memuliakan hubungan kita dengan Allah. Umat Konghucu bisa banyak berkontribusi. Ya. Baik, demikian.